Hai, kembali lagi di channel gue. Dan kali ini gue mau mencoba untuk mereview sebuah buku yang menurut gue adalah buku sejarah yang paling bagus yang pernah gue baca ya. Karena sejarah dari buku ini menceritakan khusus tentang Bapak Proklamator bangsa kita, yaitu Bung Karno. Dan buku ini berjudul, ini dia, buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Jadi bagi kalian yang penggemar dari Bung Karno atau menyukai tentang cerita bagaimana Bung Karno dari masa muda sampai dengan ia menjabat sebagai presiden atau bagaimana perjuangan-perjuangan beliau dalam mengusir kolonialisme penjajah, jadi buku ini sangatlah cocok bagi kalian untuk membacanya. Karena menurut beberapa pakar politik pun atau pakar sejarah pun, buku ini adalah buku yang paling otentik atau buku yang paling tepat menceritakan bagaimana sejarah Bung Karno dari masa kanak-kanak sampai ia dewasa dan sampai ia menjadi presiden. Dan dijelaskan di halaman belakang ini bahwa buku ini pernah mengalami beberapa kali revisi. Jadi buku ini diterbitkan pada tahun 1966 dan ditulis oleh Cindy Adams. Dan buku ini beberapa kali mengalami revisi. Kenapa begitu? Karena dijelaskan di sini karena buku ini banyak terdapat terjemahan-terjemahan atau translate-translate yang kurang tepat di dalamnya. Dan banyak juga beberapa pakar yang mengatakan bahwa di buku ini banyak sekali perkataan-perkataan Bung Karno yang melenceng atau yang bisa dibilang banyak penambahan-penambahan yang seharusnya itu bukanlah sebuah perkataan dari Bung Karno itu sendiri. Dan di buku ini dijelaskan bahwa buku ini sudah direvisi dan beberapa pakar pun sudah meyakinkan kita bahwa buku ini adalah buku yang paling otentik dan buku ini adalah buku yang benar-benar dari kata per kata yang diucapkan oleh Bung Karno. Dan di sini pun dijelaskan oleh Guru Soekarno Putra sebagai Ketua Umum Yayasan Bung Karno atau sebagai anak dari Bung Karno itu sendiri. Jadi beliau menjelaskan bahwa buku ini adalah buku revisian paling tepat atau paling otentik berdasarkan perkataan yang diucapkan oleh Bung Karno. Oke, kita masuk terhadap sejarah dibuatnya buku ini. Jadi buku Penyambung Lidah Rakyat ini pertama-tama idenya itu berasal dari beberapa tokoh pada masa lalu ya. Jadi beberapa tokoh tersebut memiliki ide untuk membuat autobiografi yang dituliskan oleh Bung Karno sendiri. Dan pertama-tamanya juga Bung Karno tidak setuju untuk membuat sebuah buku tentang autobiografinya atau tentang seluk-beluk kehidupannya, karena bagaimanapun juga menurut Bung Karno sendiri saat beliau menceritakan beberapa kehidupannya itu sama saja tentang ia menelanjangi atau mengkuliti dirinya sendiri. Karena bagi Bung Karno menuliskan sebuah autobiografi dirinya sangatlah berat. Dan ternyata pemikiran itu berubah ketika Bung Karno bertemu dengan seorang wartawati bernama Cindy Adams. Dan Bung Karno pun akhirnya mengiyakan untuk membuat sebuah buku tentang autobiografi kehidupannya, asalkan yang menulis dan membimbing dalam pembuatan buku ini adalah seorang wartawati atau wartawan perempuan asal Amerika bernama Cindy Adams. Makanya di sini tertulis Cindy Adams. Dan kalau berbicara tentang tata bahasa yang digunakan dalam buku ini, menurut gua buku sejarah tentang Bung Karno di buku ini sangatlah menarik. Berbeda dengan buku-buku sejarah yang lain, karena penulisan dalam buku ini seperti penulisan novel, seperti penulisan buku novel. Jadi saat gue membacanya cukup seru dan tidak membosankan, karena bagaimanapun juga saat kita membaca buku ini penulisan kata-katanya seperti buku novel, bukan seperti buku sejarah. Jadi cukup asik dan bagi kalian yang membacanya nggak akan bosan. Jadi sekaligus kita seperti membaca novel dan sekaligus kita mempelajari sebuah sejarah. Itu sih menurut gue keunikan dari buku ini. Dan kalau kita membahas soal isi dari buku ini, buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Jadi, gue nggak mau menceritakan secara mendetail bagaimana cerita dari buku ini. Gue hanya menjelaskanlah gambaran besarnya tentang apa yang gue baca di buku ini. Jadi, buku ini menceritakan cerita bukan hanya Bung Karno saat sedang menjabat sebagai presiden atau saat perjuangan ia mengusir penjajah. Jadi keunikan buku ini, ia menjelaskan secara detail bagaimana kehidupan Bung Karno dari ia mulai lahir, bagaimana orang tuanya, bagaimana kehidupan masa kanak-kanaknya,
bagaimana kehidupannya menjelang remaja, bagaimana kehidupannya saat di sekolah, bagaimana kehidupannya ia saat di bangku kuliah, saat ia sudah mulai memiliki pemikiran-pemikiran untuk memberontak para kolonial, dan bagaimana kepedihan-kepedihan dia saat beberapa kali sempat dikurung dalam sebuah penjara yang sangat sempit, sampai diceritakan bahwa di masa muda Bung Karno saat gue membaca buku ini, jadi gue membayangkan bahwa Bung Karno itu masa remajanya penuh dengan kepedihan ya, untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Bagaimana ia sampai dikurung di sebuah penjara yang gak ada sel sama sekali, hanya sebuah ruangan kecil yang hanya terdapat celah kecil untuk melihat mata. Jadi gak ada, bukan seperti penjara-penjara yang kita temukan saat ini. Gue jadi merasa seperti wow, jadi kayak ternyata perjuangan Bung Karno itu begitu besar untuk memerdekakan bangsa ini. Perjuangan beliau dari sedari muda yang sudah berkorban. Jadi semakin gue respect tentang Bung Karno dan bagaimana ia diceritakan beberapa kali mengalami pengusiran atau pengasingan, dan bagaimanapun ia pernah berjuang melawan penyakit malaria yang ia idap saat sedang dalam masa pengasingan, dan saat itu ia mengatakan bahwa nyawanya sudah diambang kematian, cuman Tuhan berkata lain untuk mengizinkan si Bung Karno ini untuk melanjutkan kehidupannya. Dan bagaimana ia berjuang saat-saat detik-detik kemerdekaan bangsa ini, dan sampai pada akhirnya bangsa Indonesia merdeka, dijelaskan dalam buku ini. Dan bagaimana juga buku ini menjelaskan, dan beberapa kali pun Bung Karno menjelaskan dan meyakinkan rakyat yang membaca bahwa ia adalah orang yang benar-benar nasionalis, dan ia adalah orang yang benar-benar beragama, dan ia adalah orang-orang yang benar-benar sama sekali tidak seperti yang difitnahkan oleh banyak orang, seperti ia banyak dituduh adalah komunis atau antek-antek komunis, bagaimana ia dituduh adalah antek-antek Jepang. Dan satu lagi keunikan dari buku ini menurut gue adalah di akhir-akhir halaman buku ini kita diperlihatkan foto-foto zaman dulu, foto-foto Bung Karno zaman dulu. Bagaimana ia foto masih kecilnya, foto masa mudanya, dan foto-foto ia bersama keluarganya. Jadi seakan-akan memberikan kesan kita, atau kita bisa melihat bernostalgia ke masa lalu, melihat gambar-gambar yang cukup ya memorable lah menurut gue. Cukup jadi kita seakan-akan bisa melihat keadaan zaman dulu. Jadi bukan hanya tulisan, jadi buku ini pun merealisasikan kita ke sebuah foto-foto yang cukup memorable menurut gue, dan itu membuat buku ini menjadi tambahan uniknya di situ sih kalau menurut gue. Jadi kesimpulannya adalah bagi kalian yang ingin sebuah pengetahuan lebih tentang cerita Bung Karno, dan bagi kalian yang ingin menumbuhkan rasa nasionalisme kebangsaan kalian, buku ini sangatlah cocok dan wajib kalian beli. Dan buku ini waktu itu gue beli sekitar Rp80.000. Waktu itu gue beli di sebuah toko online. Di sebuah toko online yang kalian bisa mencari lah, di beberapa toko online pasti ada. Dan di Gramet pun tersedia buku ini. Jadi gue gak sama sekali mempromosikan buku ini, cuman bagi kalian yang ingin mengetahui sejarah atau cerita lengkap yang otentik dari perjalanan hidup Bung Karno, saran gue kalian harus membaca buku ini. Karena gue pribadi saat membaca buku ini, ya gue akuin sih, gue semakin istilahnya semakin menghargai bangsa ini, semakin menghargai para tokoh sejarah, para tokoh pejuang, dan buku ini sangat recommended bagi kalian. Oke, cukup sekian video dari gue. Semoga review singkat yang gue utarakan barusan bisa menambahkan beberapa informasi mungkin, dan semoga bisa menumbuhkan rasa keinginan kalian yang ingin membaca sebuah buku sejarah, dan keinginan kalian yang ingin memulai untuk membaca buku. Jadi semoga apa yang gue utarakan bisa bermanfaat dan informasinya bisa kalian ambil dengan baik. Dan terima kasih untuk kalian, dan sampai berjumpa di video gue selanjutnya. See you.